Pitcast. Si David nge-podcast. Kalau dibilang kegiatan gue apa di sana, jujur gue kuliah tuh seminggu cuma 4 mata kuliah. Seminggu cuma 4. 4 mata kuliah, Wah, ya. dahsyat juga, enak Jadi banget. lebih banyak free time gue gitu. Selama di Taiwan tuh berapa banyak gue nangis. Udah di mana kok gue di perpus tuh gue cuma dengerin lagu pakai laptop sambil ngerjain juga sambil kadang gue nangis gitu karena denger lagu rohani. Hello guys, welcome back to my channel di Pitcast. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Seperti yang kita tahu nih, PPKM ditambah lagi, diperpanjang lagi waktunya sampai nanti akhir Juli. Pokoknya buat kalian, gue selalu tetap ingetin jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Kalaupun misalkan harus keluar atau ada sesuatu yang penting, tetap jaga prokesnya, pakai masker double, rajin cuci tangan gitu ya, dan hindari berkerumun. Ya, pada kesempatan yang baik ini gue mau nelpon temen gue. Dia dulu pernah kuliah di Taiwan. Nah, gue pengen dia biar bisa cerita-cerita pengalamannya waktu dia ke Taiwan gimana dan ketika dia kuliah di sana. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung telepon aja. Ini dia, Rafael Christopher. Halo, malam Chris. Malam? Kayaknya lemes banget nih Bapak. Enggak lemas, biasa saja. Biasa aja ya, Pak ya? Waktu-waktu nyantai lah. Oh, lagi nyantai. Iya. Oke. Pak, apa kabar nih Pak? Baik, gimana? Bapak Aduh, gimana? puji Baik kah? Tuhan. Baik dong. Seorang bagus, David bagus, nggak bagus. baik. Seneng Aduh, dengarnya. aneh rasanya Pak. Iya. Pak, sekarang kalau Sehat, boleh kan? tahu nih lagi sibuk apa Pak? Sekarang ya biasalah kerja mencari nafkah lah ya. Wah, udah kerja nih Namanya sekarang nih. memulai hidup. Udah kerja. Udah, puji Tuhan udah. Aduh, puji Tuhan banget. Sudah. Gini, lu kan pernah kuliah nih di luar negeri nih. Di mana tuh? Iya, di Taiwan. Di Taiwan ya. Gue mau kepo dong. Ya. Sedikit-sedikit nih mau ngulik-ngulik sedikit lah tentang pengalaman lu waktu di Taiwan lah. Boleh gak nih? Banyak juga boleh kok. Wah, oke, mantap nih. Gue mau tanya nih, waktu dulu tuh pertama kali mau berangkat, itu kira-kira persiapannya apa aja sih, Chris? Persiapan gua waktu dulu ini santai aja gitu ya. Santai dong, santai kalem, Dulu pertama enjoy. sih karena gua lanjut studi dan waktu itu gua nyari juga buat beasiswa. Jadi yang pertama pasti gua cari sekolahnya dulu. Kalau mana yang mau terima gua. Setelah gua tahu sekolahnya, udah gitu gua apply. Ya pastilah gua penuhin syaratnya. Syaratnya tuh ada kayak bahasa Inggris. Waktu gua milihnya TOEIC karena waktu itu pikir itu paling gampang lah gitu. Oh, itu Di paling situ gampang tuh. gua nggak, ya paling gampang dan paling murah harganya waktu itu. Oke. Terus Lanjut, habis itu gue lanjut lagi tuh minta rekomendasi Pak. rekomendasi dari dosen-dosen sebelumnya. Waktu gue S1 ada dosen-dosen gue yang pernah ngajar gue sama kepala jurusan gue atau kaprodi. Gue minta sama dekan, gue minta rujukan lah istilahnya gitu. Dan menurut gue sih, kalau dari pengalaman gue kayaknya itu yang paling penting sih. Surat rujukannya itu, si recommendation letternya itu paling penting. Oh, itu paling penting tuh ya buat jadi bahan bekal di sana tuh ya. Iya, jadi kalau misalnya kadang kita minta rekomendasi juga kita harus hati-hati. Maksudnya jangan sembarangan orang. Jadi kalau bisa waktu itu dosennya tuh gue minta kebetulan alumni dari universitas gue. Jadi gue bisa mempertimbangkan dan yang lain juga berprestasi juga lah, punya prestasinya juga. Gitu. Ya prestasinya kayak publikasinya gitu di jurnal-jurnal tertentu. Itu yang menjadi pertimbangannya. Setelah itu baru diterbitin LOA atau Letter of Acceptance, surat keterima gitu. Dari surat LOA itu gue pakai buat bikin visa. Buat visa. Pasti dong bikin visa namanya. Iya, visa itu pasti visa buat student. Karena kan karena gue di sana bukan buat liburan, tapi gue harus stay di sana lebih dari setahun gitu kan, lebih dari sebulan lah. Jadi gue harus
stay dulu di sana. Gue harus urus visanya itu di Jakarta gitu. Cuman waktu itu kebetulan karena gue waktu itu udah sempet kerja juga, jadi waktu juga kan agak kurang juga, kalau itu lebih ribet juga. Ya udahlah, terus dipikir-pikir juga biaya gue ngurus sendiri sama gue pakai agent tuh mendingan gue pakai agent, karena kebetulan domisili gue di Bogor kan, biaya ongkosnya aja udah berapa gitu. Dia udah mending gue pakai agent aja gitu. Jadi dia bantuin okay. Kayak gitu. Karena kita harus ke notaris, harus ke Kementerian Hukum kalau nggak salah, sama ke TETO. TETO tuh Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Taiwan gitu. Oh iya kan. Kayak semacam kayak kedutaan besar, tapi karena Taiwan itu nggak ada, Indonesia nggak punya duta besarnya, jadi ya pakai TETO itu, kerjasama dagang itulah. Oh iya, sebagai salah satu media lain untuk komunikasi dengan orang sana ya. Iya, nah salah satunya yang bikin gue jadi keterima juga, yang jadi maksudnya visa itu kan kadang ada dua juga, bisa go, bisa juga di reject, ditolak. Nah itu yang paling penting sih sebenarnya, ada beberapa persyaratan, cuman kalau dari menurut gue tuh dan dari orang agentnya juga tuh bilang yang paling penting tuh surat LOE-nya tuh, surat lu udah diterima gitu, universitas. Yang penting lu udah keterima tuh ya di universitas itu ya. Iya, jadi kalau udah itu, nah itu lebih gampang. Kalau misalkan lu nggak keterima pun, lu mau berangkat tetap gak bisa dong? Nggak bisa karena mau ngapain lu apply sebagai student tapi lu belum punya sekolahnya. Oh iya, gitu. Iya tuh. Jadi cari dulu universitasnya, itu kan, dapat surat rekomendasi, lu keterima di sana, baru tuh lu ngurusin sisa-sisanya ya. Buat berangkat ke sana. Ya itu normalnya kayak gitu. Ya cuman emang ada beberapa jalur lagi, kayak apa ya, namanya Infopan gitu kalau nggak salah. Ya namanya itu, tapi intinya tuh kayak semacam kayak BMPTN tapi kuliah di sana gitu. Jadi stay dulu di sana 2 bulan buat belajar bahasa, buat segala macam, baru nanti tes gitu. Wow, kayak jalur mandiri, buat anak S1. Beasiswa ya jatuhnya ya. Kalau gue jalur beasiswa gitu. Guys, jalur beasiswa guys. Chris, lanjut nih. Ketika lu udah berangkat lah sampai di sana gitu kan. Udah beresin semua, lu udah berangkat dari Indonesia dan lu udah nyampe sana. Gimana nih waktu di sana? Kegiatan lu tuh sehari-hari apa aja gitu, selain kuliah, selain studi di situ? Karena gue ini kan boleh dibilang studi lanjut kan, master student 2. Kalau dibilang kegiatan gue apa di sana, jujur gue kuliah tuh seminggu cuma 4 mata kuliah. Seminggu cuma 4 mata kuliah. Wah, dahsyat juga, enak jadi banget. Lebih banyak free time gue gitu. Lebih banyak free time dong ya. Jangan salah, kalau gue bilang beban S1 waktu S1 sama S2 sama-sama aja gitu. Bahkan menurut gue beberapa lebih berat S2 lah. Karena kenapa? Biarpun gue cuma 4 mata kuliah doang, tapi tugasnya waktu itu cukup banyak. Dan tugasnya kayak semacam kayak gue bikin skripsi lah gitu. Tapi cuma sebab 3 doang gitu. Satu mata kuliah tuh gitu bikinnya kayak gitu. Tiap mata kuliah? Dan karena S2 ya hampir 3, cuman 1 lah enggak lah, 3-nya kayak gitu. Jadi ya pusing lah. Terus udah gitu karena kita S2, jadi kalau S2 tuh rata-rata, emang gak semua ya, cuman kebanyakan sih kalau udah S2 tuh lo harus ada dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya tuh dari awal. Ya, nah dari awal itu, dan biasanya karena kita itu kan mereka tuh butuh melakukan research, penelitian. Jadi kita diminta untuk melakukan research dan ya penelitian itu. Jadi kenapa kita banyak free time? Karena kita ngelakuin penelitian dengan si dosen ini gitu. Tapi ya jujur lah, biarpun itu nggak terlalu full banget lah. Kadang gue masih ada bisa free-nya lah. Free-nya biasanya kalau gue dipakai jalan-jalan. Nah gue nggak gitu ngerti kan. Jadi gue jarang naik bis gitu. Lu kan Cina. Gue lebih sering. Lu kan ada keturunan ya, Chinese. Tapi gue jarang. Hauce lah. Ada, tapi Hauce itian-tian lah, dikit lah, little lah gitu. Jadi gue lebih sering naik sepeda. Sepedahan. Iya, gue di sana punya kendaraan sepeda di sana gitu. Tapi lu tuh di sana nih, selain kuliah nih, selain juga jalan-jalan ke taman, lu nggak kerja gitu, cari sampingan lain atau gimana? Gini, gue sempat kerja. Kan balik lagi, kerja itu sebenarnya banyak. Kerjanya itu tuh lu mau kerja apa, dan kerja apa aja tuh sebenarnya dari pemerintah, mau lu ini legal ya, dari pemerintah mau lu
mau lu bisa kerja, maaf kata, masa kerja keras, kerja yang pakai tenaga, Kerja atau Rodi. kerja yang jadi kayak kerja pakai tenaga, Oh, kayak misalnya jualan atau apa, atau yang jadi pramusaji gitu. Sama lu misalnya kerja jadi asisten teacher atau teaching assistant gitu di sekolah buat anak-anak, itu sama gajinya 75.000 5.000 sejam. Iya. Sejamnya. Iya, sejamnya 75.000. Dan itu dalam seminggu harus maksimal, kalau dari aturan pemerintah ya, itu 10 jam. Selama seminggu itu harus 10 jam. Maksimal. Bukan satu hari 10 jam, bukan? Enggak lah, sekolahnya kapan Pak? Gitu Pak. Kan belajarnya. Tapi ada beberapa kasus juga yang misalnya itu aturan dari pemerintah, tapi ada beberapa kasus yang penjualnya tuh diem-diem juga, ya udah biarin aja, namanya mungkin mahasiswa lah ya, jadi dikasih gitu. Lu juga berarti ngajar anak-anak dong ya? Dulu hampir mau ngajar anak-anak, tapi waktu itu ada satu dan lain hal, jadinya gue nggak jadi gitu. Lu ngajar apa? Karena slotnya sempat diambil. Main prosotan? Ngajar Inggris. Wah, gue kira main prosotan kan. Nggak, pengennya sih ngajar main petak umpet. Nggak jadi. Ya, jadinya kalau lu bisa ngajarin sana main tak jongkok gitu, main gundu, kelereng gitu kan. Tapi ini lu total berapa lama Kris di sana, Kris? Total gue pergi tuh Februari tanggal 11 2019. Terus pulang ke sini, balik lagi ke Indonesia itu 2021. 1 April 2021. Jadi total sekitaran 3 tahun ya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun lebih dikit lah. 2 tahun lebih dikit. Wah gila, keren. 2 tahun sebenarnya, lulusnya tuh udah dari Desember. Lulusnya udah dari Desember. Januari lah. Iya. Cuman waktu itu gue nyari, sempet nyari. Jadi rencananya waktu gue pengen kerja dulu di sana. Oh iya. Cuman gak jadi. Dan ya. Udah ada 3 perusahaan. Iya, udah ada 3 perusahaan yang nawarin gue. Dan permasalahannya mereka nggak bisa ngasih gue visa kerja. Ya udahlah, gue pikir dengan gue balik, dan maksudnya ya udahlah gue kembali sama keluarga dulu lah gitu. Biar gitu. Gue kira lu diteleportasi dari sana, nggak jadi kerja gitu, pulang ke Indonesia. Tadinya gue udah mau jadi warga kehormatan di sana. Waduh, mantap. Hampir mendapatkan orang Taiwan. Hampir mendapatkan orang Taiwan. Hampir, nggak udah itu tuh. Aduh. Oh iya. Tapi berat kalau misalkan lu dapet orang Taiwan dan lu bawa ke Indo, takutnya nanti dia rada kaget begitu nyampe ke Indo. Netizen Indo ini kan menurut survei juga kan terkasar nomor beberapa ya, masuk dalam urutan 10 besar lah, terkasar lah. Nanti dia kaget. Hiper dia nanti. Iya, ya bisa begitu juga lah. Nanti sangkanya skip. Iya. Gue mau nanya nih. Itu jangan. Lanjut nih ya, gue lanjut pertanyaan lanjutnya. Ini yang terakhir nih. Ini kejadian atau momen apa yang memorable banget nih selama lu ada di sana, Kris? Ya ini ada sedikit ya share aja gitu. Mungkin ya orang-orang nggak ada yang tahu ya. Mungkin cuma sedikit orang yang tahu bahwa Kris Taiwan kuliah, pulang bawa gelar, bahagia gitu, hahe gitu. Tapi orang nggak ada yang tahu prosesnya gitu, bahwa waktu karena tuh gue ngambil hidup ya boleh dibilang berkecukupan, karena orang tua juga support gitu. Gitu kan, orang tua masih support, berkecukupan, dan gue ada beasiswa juga. Tapi pressure di sana menurut gue ya, nggak semua orang sih, kebetulan gue waktu cukup tinggi, karena gue sempet di semester terakhir gue tuh gue pindah dosen pembimbing. Iya. Kenapa itu? Jadi gue ada masalah dengan dosen pembimbing gue gitu. Masalah sampai akhirnya ya gue pikir ya gue mutusin, dan udah gue discuss juga waktu itu dengan beberapa orang, dengan gembala juga, orang gereja di sana, dan dengan keluarga di sini. Ya gue bilang oke, enough gue sama dia, mendingan gue sekarang ganti, karena nggak mungkin gue terusin. Kalau gue terusin nggak baik di gue lah gitu, nggak baik buat kedua belah pihak gitu waktu itu. Gitu, akhirnya gue juga ngomong baik-baik sama profesor gue, Prof, sorry,
ya gue mutusin buat itu dari lu karena ya lebih baik buat kebaikan lah kita berdua gitu. Dan ya puji Tuhan si profesor itu juga mau. Man, yang lebih memorable lagi tuh saat semester terakhir itu mungkin kalau beberapa orang nggak tahu kalau udahlah ganti dosen pembimbing udah gampang gitu. Kok kayak satu sih gampang gitu ya. Tapi kok ke S2 maksudnya itu tuh berapa orang bahkan kalau beberapa jurusan lain tuh gue tuh udah mempersiapkan itu dari semester 2 gue untuk research gue, dan ini gue harus berubah di dalam satu semester terakhir. Itu pasti stress. Itu hal yang sulit, itu stres dan juga stresnya apa? Gue sebagai pemegang beasiswa. Kalau gue udah dapat dari semester itu gue nggak dapat beasiswa lagi. Diputus ya? Diputus beasiswanya. Jadi itu gue sempat diskus sama orang tua ya gue bilang worst case-nya begini, gue kayak extend ya, dibilang ya udah kalau sampai extend ya udah oke lah, ya itu tapi ya tetap berusaha gitu. Dan apa yang gue lakuin ya pasti gue doa lah. Satu gue doa, dan gue jujur gue nggak pernah, ya gue selama di Taiwan tuh berapa banyak gue nangis. Udah dimana kok gue di perpus tuh gue cuma dengerin lagu pakai laptop sambil ngerjain juga, sambil kadang gue nangis gitu karena denger lagu rohani, karena menurut gue apa ya, Tuhan gue butuh bantuan, aku tuh butuh bantuanmu Tuhan gitu. Gue cuman itu aja. Dan saat itu gue juga ngomong ke direktur di kaprodinya lah, kalau gue tuh nggak punya profesor, sampai akhirnya cerita dia mau nerima gue jadi anak didiknya dalam waktu 1 semester itu gitu. Dan orang-orang banyak bilang itu, banyak ngomong, lu gila ya lu pindah di saat-saat terakhir, lu gila, lu gimana, lu yakin bisa lulus? Gue aja nulis ini 2 semester gini. Dan ya satu gue kerja keras, gue waktuin sampai akhirnya singkat cerita puji Tuhan bahwa gue tuh bisa. Orang mungkin bisa bilang bahwa udahlah, dan gue jangan mikir gue lulus yang pertama gitu. Kalau misalnya telat lulus pun gue semester itu gue yang udah akhir nggak awal-awal gitu. Tapi ya puji Tuhannya gue lulus yang pertama di angkatan gue saat. Wow, puji Tuhan. Angkatanku gue lulus sidang pertama, dan gue lulus pertama. Saat itu gue sidang cuman kurang dari 1 jam, dan nggak ada pertanyaan yang ngebantai gue, itu tuh nggak ada. Pertanyaan menurut gue bukan pertanyaan, tapi itu lebih kayak suggestion, kayak oh menurut gue lu tambah ini. Dan yang lebih dahsyatnya lagi ya saat itu gue diminta publish gitu. Dan diminta publish mungkin orang banyak kata bahwa publish buat di dunia akademis itu hal yang mandatory gitu, hal yang wajib gitu. Buat publish itu tuh susah, dan saat itu gue nggak butuh gue nulis. Itu ada profesor yang bilang waktu itu, salah satu penguji gue bilang, oh gue tertarik sama research lu, kita mau publish, tapi tenang aja, nama lu bakal kita cantumin gitu, tapi lu nggak perlu nulis gitu. Itu puji Tuhan buat gue sih. Puji Tuhan. Itu hal yang memorable buat gue. Dan saat terakhir ya itu dengan hubungan dengan seorang cewek lah. itu boleh nanti di episode selanjutnya kayaknya. Boleh tuh bahas yang cewek itu. Ya boleh lah, tapi itu bukan orang Indonesia kok. Ya nggak apa-apa. Gue mau korek-korek lagi. Boleh. Oh boleh. Mungkin kalau lihat Instagram gue ada lah, cuman ya ada lah itu. Nah, puji Tuhan, pokoknya itu tuh suatu pengalaman yang memorable banget, dimana lu tuh harus nyelesain skripsi terakhir ya. Tesis terakhir itu dalam waktu yang sangat singkat karena ganti dospem ya. Iya. Kalau di Indonesia sih udah pada stres, gue yakin. Gue aja stres kok, bukan enggak. Loh, kalau di Indonesia tuh pasti orang-orang udahlah nikah aja gue. Ya seolah-olah nikah tuh adalah udah pilihan terakhir aja, udah less opinion aja. Ya udahlah, bisa nyelesain masalah nikah gue. Bodo amat kuliah kan gitu. Karena itu bikin masalah baru ya. Justru itu benar, bikin masalah baru gitu. Aduh Chris, makasih banyak loh ini pengalamannya loh. Sama-sama, gue senang berbagi juga. Aduh, boleh ya kapan-kapan waktu kita ngobrol-ngobrol lagi santai. Boleh dengan episode yang selanjutnya ya. Di episode mungkin ya dengan kehidupan romansa gue boleh. Atau dengan kehidupan yang lain lagi boleh. Untuk sekarang karena baru rintis nih, bayarnya nanti ya traktir Indomie aja ya di Saras. Oh iya, boleh lah, udah gampang lah itu. Sorry. Bayaran belakangan aja ya. Oh enggak, ya. Di urusan dapur ya itu ya. Wah suka gitu. Oke deh Chris, berhubung ini udah tengah malam juga gitu kan, dan besok hari Minggu nih gitu kan, mesti persiapan lagi ke gereja.
lu istirahat sekarang gitu ya. Pokoknya makasih banget nih udah berbagi, udah sharing tentang pengalaman lu selama mau berangkat sampai ke pulangnya lagi ke Indo gitu tuh. Thank you banget, sangat-sangat berkesan, sangat-sangat bisa jadi berkat buat kita semua, Chris. Amin. Yang terberkati dan terhormat dapat kesempatan untuk berbagi. Amin, 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 amin. Harus diaminkan. Waduh, Chris, thank you banyak ya, Chris. Iya, sama-sama. Selamat istirahat, Chris. Pokoknya Selamat sehat-sehat terus, juga. sukses di tempat kerja yang baru ya. Ya, amin, amin. Amin. Oke deh. Bye, Chris. Bye. Oke guys, itu dia tadi ya Rafael Christopher yang udah ngasih pengalamannya ke kita ketika dia sekolah atau kuliah di luar negeri di Taiwan. Banyak ya yang harus dipersiapin, banyak juga kenangan-kenangan manis yang dialamin di sana. Buat kalian yang mau kuliah di luar negeri, semoga sukses, semoga lancar terus kuliahnya dan juga bisa mengharumkan nama orang tua kalian, juga bangsa dan negara kita semua. Dan gak capek-capeknya nih gue ngingetin ke kalian, pandemi ini masih ada guys. Gue minta kalian untuk hidup sehat, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, jaga prokesnya, gak pernah keluar kalau misalkan gak ada yang penting. Dan kalau misalkan kalian harus keluar, pakai double masker dan hindari kerumunan. Oke, itu aja dari gue. Sekian dan sampai bertemu di episode selanjutnya hanya di Pitcast, si David ngepodcast. Bye, God bless you.